各位同学们，在线上网课学习汉语。好，我们开始呀。上个星期，对不起，老师好像是教错了第11课呀，应该在你们第11课已经教完了ya. Karena kemarin pelajaran 11 sudah pelajaran sudah selesai kan. Kemarin dosen mengulang sedikit ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, hanya mengulang aja. Nah, sekarang kita mengikuti lagi. Selanjutnya pelajaran kita adalah pelajaran yang di soal ke. Ya, 我有2本书. Ini juga kemarin udah nulis ya, lo lihat. Kamu juga udah nulis apa sengsinya, kata barunya. Kamu perhatikan ya dalam buku, kalau setiap bab itu ada kosakata baru. Yang nomor ada tulisan yang nomor 1 itu yang paling penting. Kamu harus mengingatnya, tahu artinya, cara menulisnya. Nomor 1, nomor 2. Biasanya itu penting banget. Yang lain-lainnya juga penting, tapi kalau yang lain-lain mungkin di pelajaran berikutnya ada sedikit pengulangan-pengulangan. Kalau yang nomor 1 atau nomor 2 itu biasanya udah nggak ada pengulangan, cuman sering dipakai nantinya gitu. Sering dipakai kata-kata ini. Makanya kamu harus jangan sampai lupa, jadi kamu benar-benar kuasain. Seperti kata-kata yo di sini ya, ada ketiga, artinya ada atau mempunyai, kemarin juga sudah lo terangkan. Liang di sini juga udah lo terangkan yang artinya 2. Tapi kenapa kok 2 ada 2 macam dalam bahasa Mandarin, satu al, satu liang. Kalau yang liang ini biasanya diikutin oleh apa? Diikutin oleh kata bantu bilangan. Di pelajaran ke-12 ini banyak kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan untuk semua benda. Karena semua benda dalam bahasa Mandarin itu mempunyai kata bantu bilangan. Yang Laosu sebut yaitu KBB. Mungkin kamu di lain boleh juga ngomongnya adalah kata satuan. Laosu artinya boleh minta tolong diulang lagi. Boleh diri saya, Laosu jelaskan lagi. Ya, PIU artinya ada atau mempunyai. Liang artinya 2. 2 di sini dipakai kata liang kalau dia diikutin oleh tadi lo sudah ngomong kata kesatuan atau kata bantu bilangan KBB. Kamu lihat sekarang di bagian bawahnya Disan. Disan juga pen ini adalah KBB. Kata bantu bilangan untuk apa? Untuk buku. Untuk buku ini. Selanjutnya ke. Ini juga kata bantu bilangan. Ini biasanya untuk liang apa itu? Liang artinya 2 ya, dirasa. Liang artinya 2. Tapi dia kebanyakannya sekarang kamu pertama kali belajar, lo terangkan liang dulu disambung dengan KBB. Lain kali ada juga sambungan yang lain. Karena di sini kelasnya banyak anak yang masih kelas 1 2, masih belum benar-benar menguasai, maka lo nggak ngajarin langsung ya untuk yang lain-lain. Itu. Makanya nanti lo mau ini runding sama pantang ini kan udah di soal ke ya. Di soal ke ini udah mulai pelajarannya, udah banyak kata-kata yang bisa kita pecahkan. 2 buah kata yang bisa dipecahkan, kalau menjadi 1 artinya sama kalau yang dipecahkan berbeda, udah banyak. Makanya lo nanti ngomong sama pantang mungkin bisa ya hari ini mentok ke justru singji olah masing jisu kan hari Selasa sama hari Kamis mungkin lo akan pisah ya, bukan bisa apa, pisah materinya aja. Jadi kalau yang mungkin yang Selasa mengikuti pelajaran ini pelan, nggak banyak lo pecah-pecah, nanti yang hari Kamis tetap bukunya sama ini, tapi lo menerangkannya lebih banyak yang untuk pemecahannya. Semua siswa boleh ikut ya, yang hari Selasa maupun Kamis, tapi pelajarannya agak lain. Yang Selasa lebih kerajaan pelajarannya lebih slow. Seperti liang, lo ngomong hanya untuk tambah KBB aja, baru kita menggunakan liang. Padahal liang ini kalau untuk bilangan yang lebih gede, seperti ribuan, kita harus menggunakan kata liang. Berarti liang xian. Xian kamu belum diajari ribuan kan, makanya belum, makanya harus diajarin dulu. Ya, itu. Nanti juga ada kata liang yang lainnya juga yang harus menggunakan liang. Pokoknya sekarang kamu kuasain, liang di sini adalah untuk
yaitu jika diikutin oleh kata bantu bilangan. Ya, 我有两个妹妹, betul, Rafael. Ya, jadi di sini pen untuk buku ya udah tahu ya. Kalau pen untuk buku, jadi kita ngomong saya mempunyai 2 jilid buku. Pennya ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya jilid boleh. Kamu ngomong 2 juga boleh. Ya, 我有2本书, saya mempunyai 2 buku. Atau kamu ngomong saya mempunyai 2 jilid buku. Berarti di sini ya. Di sini ke, ini Rafael ngomong ya, 我有2个妹妹, betul, benar. Ke ini adalah KBB untuk manusia ya, atau untuk KBB umum. Ben apa laosi? Oh, kemarin nggak ikut ya. Bisa. Ben di sini artinya adalah kata bantu bilangan untuk buku. Nah, itu sudah dituliskan sama Michelle Mulyono. Michelle Mulyono itu. Nah, ya. Selanjutnya tisu ke adalah KBB umum, ya. KBB umum atau KBB untuk orang. Ini orang tertentu ya. Jadi kalau orang yang dihormati nggak boleh pakai ke juga. Seperti meme, jetie, titi, ya, susu, yeye, apa itu dalam keluarga. Bentar lagi loh juga mengajarkan mengenai susunan keluarga itu, sebutan untuk susunan keluarga di kelas ini juga. Oke, nah, seperti A ini juga susunan kelas keluarga kan, itu susunan nama-nama sebutan keluarga. AI. AI di sini kemarin loh sudah disebutkan adalah tante. Sebutannya tante adalah saudara wanita ibu di sini ya. Karena saudara wanita ayah nanti sebutannya nggak AI, ya, tapi kuku. Oke, di sini sebut tante boleh. Ya, tadi yang sudah dituliskan ya sama Michelle Mulyono tadi ya. Hal, Tilio, Alze. Alze adalah anak laki-laki atau anak. Betul sekali ya, Mulyono jelaskan jelas banget. Ya, Alze adalah anak laki-laki atau anak. Ya. Al sendiri artinya anak. Kalau yang untuk kelas berikutnya, ya. Al sendiri artinya anak. Ze di sini ada partikel. Makanya al itu bisa disebut anak. Tapi di sini juga bisa disebut anak laki-laki. Jadi bisa 2 arti. Oke. Mungkin kalau yang di buku ini artinya hanya anak laki-laki aja, bukan anak. Ya. Hao Tici Nial, Nial di sini anak wanita atau anak perempuan boleh. Betul. Di sini yang paling penting adalah kamu lihat pinyan ni, ya kan? Nah, ini yang ada titik 2 hanya di ne sama le kan. Ini kebetulan ne sama ni ini. Makanya bacanya ni. Kebetulan juga nada ketiga dibacanya ni al. Kenapa kok pakai tanda koma? Lalu juga terangkan kemarin Dan. Karena di sini huruf hidup sama huruf hidup. Jadi harus ada tanda komanya. Ini kamu mengerti aja, nggak perlu sampai wah aku harus menghafalkan ini lagi, tidak. Pokok kalau ada huruf hidup untuk menulis pinginya hanya untuk menulis pinginya aja. Kasih koma. Supaya kamu bacanya nanti nggak tercampur antara U sama E-nya. Gitu aja. Ya, sebenarnya ping kalau kamu udah bisa itu hanya apa? Ping ya, terus terangkan lagi adalah penuntun kamu untuk membaca kosakata baru. Membimbing kamu untuk membaca kosakata baru. Itu aja. Jadi kalau ada kosakata baru, kamu bisa baca apa itu bunyinya. Apa suaranya. Karena ping kan sekalian dengan nada, pasti ada nadanya juga kan? Ya gitu. Seperti kalau kita bertemu dengan orang, kita butuh namanya aja. Gitu. Ya. Tadi kalau kamu tahu namanya, seperti sekarang ini loh disebut Andre Wisli, gitu kan. Jadi lo bisa tahu, oh anak ini namanya Andre Wisli,
Oh, Andre Wisli ini berarti cowok gitu ya kan. Anaknya kurang lebih umur 9 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi dengan cara ada nama. Di sini ada being. Jadi kamu bisa tahu. Itu adalah tujuannya being. Jadi selanjutnya kalau kamu sudah mengenal Andre Wisli, kamu nggak usah tulis namanya dia di foto dia. Ini loh yang namanya Andre Wisli, udah nggak usah, kamu udah hafal banget kan gitu. Jadi janganlah ditulis lagi being-nya juga sama. Hal tipe di sini juga KBB ya, KBB untuk apa? Untuk alat tulis kata satuan, betul. Oh ini siapa nyebutkan ini kurang komplit ya, kok hanya disebut kata satuan aja. Jangan ya, ini siapa yang nulis ini? Oh Amelia, jangan sebut kata satuan, harus kata satuan yang lengkap. Ini Jessica juga ngomong kata satuan aja, jangan ya. Febriana juga hanya ngomong kata satuan, jangan. Ya, harusnya seperti tadi itu. Nah ini yang bagus. Michelle Mulyono, lengkap dia. Ini KBB alat tulis, TIPA. Harus seperti ini ya, kamu jangan ngomong hanya kata satuan aja. Karena kata satuan itu emang betul untuk benda apa. Maksudnya gini. Kalau di sini punya Michelle Mulyono jelas. Ya, kata satuan untuk apa? Alat tulis. Kata satuan untuk apa? Untuk buku. Ya, atau kata satuan untuk apa? Untuk umum. Umum ke ini umum atau untuk orang. Ya. Ini punya Michelle Mulyono lebih bagus ya, jelas ya. Yang kata satuan lagi. Yang terakhir, video berapa. Ya. Berapa ini kamu bisa tambahin lagi untuk yang udah anak-anak kuliah. Ini adalah berapa untuk menanyakan jumlah bilangan yang tidak terlalu gede. Jadi paling-paling sampai 20. Ya, jumlah bilangannya 20 atau 50 deh, boleh juga. Tapi lebih dari itu kita nggak bisa menggunakan kata tadi. Dan untuk yang kelas sekarang ini, adalah lo tekankan hanya untuk bilangan 1 sampai 10 aja. Oke, sudah jelas semuanya mengenai ini lo sudah jelaskan ya semuanya. Yang dititik beratkan sekarang yang terpenting di sini ngajarin kamu, ingat ya, setiap benda dalam bahasa Mandarin itu mempunyai kata satuannya atau kata bantu bilangannya. Seperti sekarang ini kan bolpen kan. Nah, kata satuannya apa bolpen ini? Nah, bolpen termasuk apa kan alat tulis. Berarti di sini kata satuannya adalah ya. Jadi kita baca lidahnya harus dibalik ya. Nada pertama di suaranya kenceng. Bi satu buah alat tulis. Tapi ini adalah yuan jubi adalah pulpen. Ini juga ya. Chen adalah pensil. Nanti kamu pasti diajarin ya alat-alat tulis semuanya. Jadi setiap alat tulis kita pakai zhi. Bisa tahu dari mana, Laoshi? Kamu kan ngerti kalau itu pasti alat tulis. Ya kan? Seperti apa? Pensil gambar, kuas untuk menulis atau kuas gambar, juga termasuk zhi. Ya. Oke. Masih banyak lagi yang zhi, yang alat tulis. Krayon juga termasuk. Ya, oke. Itu yang zhi. Sekarang kalau yang pen juga sama, lo terangkan ya. Di sini pen mungkin buku, kamu tahunya buku adalah shu. Kemarin kan pelajaran ke-10 kita belajarnya shu, ke-11 ya. Shu. Shu buku. Kalau supa adalah tas sekolah. Ya. Makanya shu kita ngomongnya gimana di 2 buah buku. Jadi liang pen shu. Saya mempunyai 2 buah buku atau saya mempunyai 2 jilid buku. Kalau shu buku.
Nah, buku kan juga banyak kan, seperti kamu lihat sekarang. Buku kamu. Ya, di sini buku kamu kan ada dua. Satunya disebut apa? Satunya disebut Lianziche, kan di sini ada tulisan Lianziche. Nah, Lianziche ini juga artinya buku kan. Makanya kamu bisa ngomong 我有一本练习册. Saya mempunyai 1-2 buku latihan. Ini Lianziche. Lianziche ini artinya buku latihan. Kenapa menggunakan ce? Nanti saya terangkan. Oh, menggunakan su, ya. Karena di kelas ini masih banyak yang kelas 1, 2, 3, maka lo nggak berani ya nerangkan seperti ce apa. Makanya nanti lo ngomong sama pantang boleh nggak nanti kelasnya dibagi ya gitu. Kalau boleh lo bagi. Jadi yang kelas ini lo nggak ngomongin ce itu artinya apa, tapi yang kelas yang lainnya lo terangkan semuanya, jelas semuanya, ya. Seperti tadi liang, sekarang juga ketemu tulisan ce. Nanti sering kita bisa menjumpai kata-kata begitu itu ya, itu. Tapi yang untuk kelas 1, 2 jangan dulu, nanti kamu bingung ya. Oke, udah tahu semuanya ya. Yang lo tekankan di sini adalah setiap benda dalam bahasa Mandarin mempunyai KBB. Ya, seperti orang, ya kan? Pakai ke KBB-nya. Jadi di sini kamu belajar KBB atau kata satuan, udah ada berapa? Ada 3 kan? Ben, ke, sama zhi. Ada 3. Ini harus diingat-ingat. Kamu khusus tulis bagian catatan buku kamu adalah kata bantu bilangan. Kamu yang pertama pelajarin adalah ban, kedua ke, ketiga zhi. Ban untuk apa? Nah, lo sekarang kasih contoh kamu kalau mau membuatnya. Di sini juga lo sudah membuatkannya, caranya gimana? Nah, kamu bisa meniru di sini ya. Nah, ini lo sudah tulis liangci. Liangci itu dalam bahasa Mandarinnya ya, sebut liangci. Liangci itu artinya kata bantu bilangan atau kata satuan. Ya, disebut KBB, kalau sesingkat tadi KBB. Ini pen, kamu bisa nulis KBB untuk buku. Ada kata bantuan untuk buku. Penyebutannya apa? Jilid atau buah. Nah, kalau zhi, KBB untuk alat tulis. Sebutannya apa? Batang. 1 batang pensil. Itu. 2 batang pensil. Itu. 2 batang bolpen. Ke KBB untuk umum. Ya. Atau orang, ini sebutnya kalau untuk orang berarti seorang adik. Seperti tadi, siapa yang nulis? Wayu iko meme, saya mempunyai seorang adik wanita. Kalau 1, ya ike. Kalau ngomong 3 orang, ya kamu juga ngomong, saya mempunyai 3 orang adik wanita. Jadi menggunakan orang kalau untuk manusia. Kalau buah, biasanya untuk barang. Seperti supau. Supau itu KBB-nya pakai ke. Jadi kita pakai KBB umum. Ya, jadi gimana? Liang ke supau, 2 buah, tas sekolah. Kita sebutannya ada buah. Di bahasa Indonesia lebih banyak menggunakan kata-kata buah ya. Itu. Kalau bahasa Mandarin biasanya lebih banyak sebutannya lain-lain. Yang selanjutnya di sini belum ngajarin kamu kuai sama zhi ya. Belum, cuman liang aja. Ini kamu lihat nomor 6 liang ya. Liang artinya 2. Diikutin oleh KBB atau diikutin bilangan di atas ribuan. Yang paling sederhana. Masih ada nanti ya yang masih sebutan lain. AI juga ada keterangan di sini adalah saudara wanita dari ibu yang kita sebut bibi atau tante. Ini olze ya, artinya anak laki-laki atau putra atau anak. Niol artinya putri atau anak wanita. Selanjutnya di sini nggak ada lagi ya, sejak kamu nggak ada ini. Nggak ada, ini juga nggak ada. Ya udah. Cuman udah terangkan tadi caranya kamu untuk menulis apa? Menulis ini, ya. Catatan kamu. Jadi kamu tulis pen, KBB untuk buku. Disebut apa? Jilid atau buah. Gitu catatan kamu semuanya.
ini untuk sementara kamu belajarnya hanya seperti pen, hanya untuk buku gitu ya. Nanti juga ada KBB yang sebutannya seperti ke ini ya kan, bisa untuk orang atau barang umum. Nah, dia bisa pakai di dua buah su kata kan, itu dua buah kata kan, dua buah kata apa? Kata benda. Ah, itu. Selanjutnya, kadang-kadang bisa digunakan macam-macam benda. Nah, bisa menggunakan macam-macam benda. Jadi satu KBB bisa digunakan beberapa macam benda. Oke, sudah jelas ya, sudah terangkan semuanya mengenai KBB. Soal KBB itu sangat penting dalam pelajaran bahasa Mandarin. Nanti kamu bisa temukan kenapa pentingnya itu. Di sini lo jelaskan penting banget. Oke, udah. Sekarang kita baca ya bacaannya ini. Ini nggak ada keterangan langsung ya. Jadi nggak ada langsung. Kita lihat dulu yang ini. Oh, menggunakan you semua ya di sini. Oke, langsung ke banyak dulu ya. 我有两本书. Ya, langsung panggil Tirsa untuk baca ini. Ya, biarpun dia minggu kemarin nggak masuk, ya kan? Tetap sekarang lo suruh dia yang baca Tirsa. Ya, panjang sama lo sukai juga Tirsa sesini. Tirsa udah siap? 准备了吗，Tirsa？ 你好，老师。晚上好，Tirsa。好读一读，Tirsa。 Boleh tolong Bacakan diulang dulu nggak? ya. Ya, Lalu, soalnya aku masih belum terlalu lancar. Tadi saya udah coba-coba. ya. 我有两本书。我有两本书。我有两本书，本ada ketiga. Yuk. 我有两本书。 Masih kurang betul. Suara Lausnya Dan juga nada terputus, ketiga. Lausnya. Lalu sudah ngomong kan ini kan iya suaranya agak terputus-putus memangnya ya. Karena kurang bagus kayak sinyalnya. Ya, coba diperhatikan semuanya ya. Ini penting banget. Ini kan ada ketiga, ya. Liang. 我有两本书。 Liang. Ya, 两 ngerti 本 semua 书。 ya. Ini betul, pinter sekali cerita. Saya sudah pernah terangkan kan, kalau nada tiga nada tambah nada tiga, berarti nada tiga yang pertama dibaca nada kedua. Yuk, bisa saya diipian. 我有两本书。 Yang pennya nada ketiga, dibaca penuh. 两本书。 Iya. Ya, lo 我 juga 有 udah 两 ngomongin. 本书。 Ya, lo sudah ngomongin ya, kalau dia ini nada ketiga, letaknya di belakang, itu harus baca penuh. Agak penuh kalau di belakangnya ada huruf lagi. Kalau dia nggak ada huruf lagi, kita baca penuh. Nah, seperti ini, kita bacanya agak penuh aja, karena belakangnya ada huruf su. Jadi kita bacanya, 我有两本书. 两本书. Iya, betul, Tirsa. Kalau belajar seperti Tirsa gitu semua ya, makanya cepat pintar, cepat bisa. Karena apa? Dia diulang terus. Itu belajar nada itu diulang terus. Jadi kamu bisa belajar sendiri ataupun mendengarkan temannya kamu atau mendengarkan rekamannya Lause. Ya kan ini karena teman-teman kamu yang baca, kamu tirukan juga bisa. Ya, dengan cara mendengarkan atau memperhatikan tanda nada. Kalau memperhatikan tanda nada mungkin masih bingung ya, makanya mendengarkan rekaman atau teman kamu.
好，下一个呀，Tirsa，这是我的书包，这是我的书包，我有2本书，我有2本书， 4支笔， 4支笔 和5个本子。 pen. Itu yang sebelah tulisan pi apa, Lausnya? 5个 5 dong. 5 betul. 5个本子， 你有几本书？ 你有几本书？ Yuk, sekarang Tirsa sendiri yang baca. Semua boleh nirukan loh ya dalam keadaan mute. Boleh tirukan semuanya kalau mau Lausnya nirukan. yang sebelum tulisan sh itu apa, Lausnya? Sebelum "zhi" ini "shi", angka 4 kan? "Shi zhi Oh, bi". iya. Yuk, dibaca Tirsa. Itu. 我有2本书，这是我的书包。我有2本书，这是比较 He dan kan yang lain. 和五的本子。你有几本书？ Ya, kan hal ya. Hal, Tirsa. Maaf, Lausnya salah-salah. Nggak apa-apa ya, masih kamu minggu kemarin nggak masuk, sekarang udah bisa baca itu kasih bagus ya, udah bagus sekali. 谢谢老师，谢 Hapus 谢。 ya. Yuk sekarang Lose manggil ini Mesil Sania, ya Mesil Sania itu. 你好，老师。你好，Mesil Sania. How do you do, Mesil Sania? 我有2本书，这是我的书包。我有2本书，4支笔和5个本子。你有几本书？ Ya, kan hal ya. Tolong diterjemahkan artinya. Mesil 我 Sania. 有2本书。Saya memiliki 2 jilid buku. 这是我的书包。Ini adalah tas sekolah saya. 我有2本书。Saya memiliki 2 jilid buku. Se 支笔和5个本子。4 batang 4 batang alat tulis. 4 batang alat tulis dan 5 buah. Dan 5 buah buku catatan. Ya. 你有几本书? Kamu memiliki berapa jilid buku? Ya. Bagus sekali ya. Hal Cici. Cici, Laushe. Kamu lihat terjemahannya, yang paling belakang nih bagus sekali ya tadi. Ni Yudi Bensu artinya kamu mempunyai berapa jilid buku-buku, boleh kamu sampai buku-buku atau kamu mempunyai berapa jilid buku juga boleh.
tambah buku-buku lebih bagus emangnya, ya. Itu. Di sini ya lo terangkan Benzi adalah kan juga buku kan, termasuk buku catatan atau notebook bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa di sini kok menggunakan ke? Lo suka menggunakan pen? Kan lo sudah ngomong kalau buku harus menggunakan pen. Ini adalah khusus untuk Benzi aja. Sebanyak-banyaknya buku semuanya kita pakai pen, kecuali yang Benzi ini kita pakai ke. Ya, nanti buku kan banyak banget kan, seperti apa? Majalah, tabloid bergambar, lantas buku cerita bersambung, atau komik. Ya, kamu ngerti nggak komik? Mungkin anak-anaknya sekarang nggak ngerti komik ya, karena soalnya dia nggak ada komik itu. Mungkin kamu bisa tanya mama, komik itu apa mama? Gitu ya. Bisa diceritain kamu komik. Itu termasuk semua adalah buku. Apalagi masih ada banyak banget. Kamus juga buku. Sekarang kamus juga udah jarang ya. Mungkin kamu juga udah nggak pakai kamus yang tebel-tebel begini ini. Pakai apa? Pakai HP semuanya. Nah, halo, apakah karena memiliki P artinya pensil? Bukan ya. P bukan artinya pensil. Banyak guru yang salah mengartikan pensil adalah P. Kalau koran bukan pen ya. Ini siapa ada yang ngomong koran? Koran soal bentuknya nggak berjilid-jilid ya. Apa dia ngomong koran? Betul lihat sebentar. Bukan ya. Koran nggak termasuk ya. Oh, EPOS yang nulis. Bukan ya. Koran bukan termasuk ban. Karena dia nggak jilid-jilid, lembar. Ya, berlembar-lembar. Tuh. Nanti seperti koran apa semakin tidak ada. Ya. Seperti apa lagi kitab suci ya, kitab suci Injil apa itu boleh kita pakai pen. Ya, mungkin seperti kitab-kitab itu juga seperti ngomong kamus, kemudian hari bisa semua tidak ada. Nah, semua pakai HP. Ya. Oke, semua udah mengerti sekarang di sini. Sekarang langsung manggil yang cowok ya, Evos kayaknya ya. Evos Albert. Nah, Evos Albert, yuk itu. Ya kan cangkang manglosu pakai juga Evos Albert tersenging. 你好，老师。你好，Evos，好，请读一读 Evos。 Tunggu. Halaman yang keberapa, Laosi? Ini kamu lihat papan aja, kamu nggak usah lihat buku kamu. Ini kan juga papan. 我有2本书，这是我的书包。我有2本书，是支笔和5个本子。你有几本书？ Ya, 很好ya. Terjemahnya Losu nggak usah sebutkan lagi karena tadi sudah diterjemahkan teman kamu. Yang Losu mau tanyakan ke Evos sekarang adalah mengenai KBB. Ya, KBB-nya buku apa, Evos? KBB. Buku. Semua buku. Biar lian teacher. Juga apa? Pen. Pen, ya. Di sansangnya bacanya pen nih. Nah, ini KBB untuk buku. Sekarang KBB untuk alat tulis. Pi. Ya. Pi. Alat tulis pi, betul. KBB-nya apa? Cu.
Iya, zhi ini tulisannya ya. Kamu lihat tulisan zhi ini gampang banget ya, tulisan 10, 10 kan. Bawah ini ada tulisan yu. Kamu belum belajar kata yu. Yu-nya nanti lagi ya. Ini zhi kita bacanya. Yuk, sekarang KBP-nya benzi apa, Evos? Ke. Ke, betul. Terus tambah lagi ya, di sini ada benda-benda apa aja. Di sini ada pi, ada benzi, ada shu. Di sini juga ada supao. Supao KBP-nya apa, Evos? Ke. Ya, supao pakai ke, ya. Halo, Evos. Jadi kamu sudah tahu ya. 晚上好，老师。 Mantap, hal ya, Bos. Hal ya. Tadi langsung lihat di chat room ini kayaknya tulisan nulis apa ini sebentar, langsung lihat. Dia Yulio Wanci nggak bisa ya. Nah, sini kamu ini nggak langsung kamu ke Laosu ya, direct message. Tulisan nulis di papan ya di sini, tapi nggak bisa baca semuanya. Harusnya kamu jangan pakai ini ya langsung ya. Bisa karena kamu murid yang nggak ngaco, jadi nggak apa-apa ditulis langsung dibaca oleh semua teman kamu boleh. Kamu bukan murid yang nakal ya, yang nulisnya bisa macam-macam itu. Jadi kamu tulis nggak apa-apa. Kamu di sini tulis dia Yulio Wanci ini salah, harus ada KBB-nya. Jadi lo terangkan lagi ya, KBB itu tulis di mana? Di belakang kata bilangan. Ini semua kamu lihat, bilangan berapa? Shi kan bilangan kan, harus tambah shi karena di belakangnya tulisan kata bilangan dan KBB ini apa? Kata benda kan, gitu. Makanya nggak bisa langsung shi atau shi benzi. Ya, bisa di sini ngomong liu wanji juga nggak bisa. Nah, wanji loh sebelum ngajarin kamu kan KBB-nya kan. Kamu kalau nggak ngerti kamu pakai ke aja boleh. Ya, bisa jie yulio ke wanji betul. Tapi kalau kamu jie yulio wanji salah. Ya harus pakai ke. Bagus sekali ya. Cerita nggak apa-apa cerita. Kamu tulis aja langsung saya baca teman kamu semua. Nah, ini juga salah ya. Wopuyu dia nanti lo terangkan ya, nggak boleh menggunakan kata tabu. Belum lo ajarin ya puyu itu. Oke. Siapa yang nulis puyu itu tadi? Woyu ikut meme ini betul. Puyu dia ini salah ya. Ini juga ini ya nulisnya jangan ya. Kalau bisa kamu yang ini anak yang pintar-pintar ya, langsung ngomong kamu jangan direct message ya. Direct message teman kamu nggak bisa lihat soalnya, hanya Lausu yang bisa lihat. Tuh. Lalu harap kamu langsung aja, nggak usah ke Lausu. Ya, nggak usah khusus ke Lausu. Kamu tulis aja nggak apa-apa. Seperti mau membaca apa, kamu saya mau Lausu apa tulis aja nggak apa-apa. Ya. Halo, ini udah dibaca semua ya, udah bagus. Yuk sekarang langsung mau ini tarik yang atas ini. Ini juga udah bisa dibaca semua. Tapi ini ada namanya xue jizhi. Xue jizhi ini artinya belajar kalimat. Ya, belajar kalimat. Xue adalah belajar, jizhi adalah kalimat. Jadi Lausu panggil salah satu siswa untuk baca juga. Ya, di sini Lausu mau manggil Colin. Ya, Colin. Colin sama Colin. Ya, Colin udah siap. Ya, Olin udah dibuka suaranya sama Pancang. Yuk, silakan Olin. Nih. Yuk, Olin. Colin udah siap belum? Langsung nggak dengar suaranya sama sekali, Colin. Kenapa, Colin?
Tertutup lagi suaranya ya. Nah. Yuk, udah bisa buka lagi, Colin, tertutup lagi. Nggak bisa ya. Ya udah, kalau nggak belum bisa, lalu panggil siswa yang lain ya. Siapa ini ngomong yang saya mau, jangan tulis tahu banyak ya, tulis sekali aja loh, sudah kelihatan ya. Dan nulis terlalu banyak. Siapa ini namanya? Kok Vic Nicole ini siapa ini? Oh, saya nggak ngerti ya, kamu namanya siapa? Oh ya, Lause. Ini juga direct massage ya, Lause nggak bisa baca. Ya, Lause panggil Clarisale aja ya. Yuk, Clarisale. Ya, udah dibuka sama Pancang suaranya Clarisale. How do you do? 我有3个妹妹。 Terjemahkan langsung aja, saya ngerti ya yang lain. Aku ada 3 buah adik perempuan. Di sini you kamu ngomong ada juga boleh, mempunyai juga boleh ya. Saya mempunyai 3 adik perempuan juga boleh ya. Hao xia ike. Li. Li ai. Li ai. You. 有一个儿子。 Li ai 有一个儿子。什么意思？ Tante Li ada 1 orang anak laki-laki. Iya, 1 orang ya dan 1 buah ya. Ya langsung diganti. Jadi nggak apa-apa, kamu kalau sampai bacanya kurang betul, kamu bisa langsung tahu kalau kok pakai 1 buah langsung bisa ganti 1 orang tuh nggak apa-apa, langsung malah seneng. Ya, berarti kamu tahu kekurangan kamu di mana. Ya, bagus sekali. Di sini juga bagus sekali ya, bisa ngomong adalah Tante Li, boleh. Ya, itu terjemahnya bukan Li Tante, bukan, tapi Tante Li. Betul. Ya, hao xia ike. Vincent ya, Bu ya. Hao xia. Chen Shushu. 陈叔叔有一个女儿。Paman Chen ada satu orang anak perempuan. Hao xia ike. 小强有2支笔。小强 ada 1 buah alat tulis. Liang zhi. Liang berapa liang? 2. 小强 ada 2 buah alat pensil. Alat tulis yang betul, bukan alat pensil ya.
好，下一个。小华有2本书，小华ada dua buah buku catatan. Bukan buku catatan, su. Buku. Iya, buku aja kalau su. Kalau buku catatan apa? Penzi kan, gitu. Yuk, 下一个。小明有2个本子.小明mempunyai 2 buah buku catatan. Ya. 好，下一个。你有几支笔? Kamu ada berapa buah alat tulis? Ya. 你有几本书? Kamu ada berapa buah buku? 你有几个本子? Kamu ada berapa buah buku catatan? Ya, 好，谢谢，非常好ya. Ya, di sini kamu perhatikan ya. Karena di sini ada kata benda apa? Nih. Meme, alze, nial, ini semua menggunakan ke. Orang kan KTP-nya ke. Tadi kamu udah tahu. Pakai ke ya di sini. Dan ke ini biasanya depannya ini pasti ada apa? Kata bilangan. Seperti ini shan, kata bilangan 3 kan. Shan ke. Ini i artinya juga 1 kan, kata bilangan. Ditambah KBB baru kata benda. Di sini juga sama, ya kan? Kata bilangan, KBB, kata benda. Di sini kata bendanya karena pi, kamu harus gunakan cu. Di sini KBB bendanya adalah su, buku, kamu harus gunakan pen yang artinya jilid. Kalau pi artinya batang. Kalau di sini tadi san ke meme, 3 orang adik perempuan. 3 orang kan, adik perempuan. Kan di sini kamu lihat benze, khusus ke benze, ya kan? Benze emang buku juga catatan, tapi nggak boleh menggunakan ban, harus menggunakan ke. Ada yang nanya, lu kenapa lo kan dia buku? Iya, jadi supaya kita bacanya bukan wayu yang benze, enggak. Ya, soalnya double pennya, makanya di sini pakai ke. Karena ke juga bisa dipakai untuk umum kan, maka di sini kamu diajarin pakai ke dulu. Supaya kamu nggak bingung, kok ada pen 2 kali. Jelas ya di sini ya, harus terangkan dengan jelas banget. Ini harus dimengerti ya, yang harus terangkan di sini ini. Sekarang kamu udah mulai belajar mengenai grammar. Ya, IVA-nya kamu harus mengerti. Jadi kamu belajar IVA-nya, grammarnya nggak perlu terangkan gimana, hanya menerangkan, oh kalau di belakangnya ini kata benda, maka depannya harus ada KBB-nya. Dan KBB ini biasa letaknya di mana? Di belakang kata bilangan daripada kata benda itu. Jadi nggak boleh seperti tadi, Xiaoming Yu Liang Benzi, nggak bisa. Harus ada ke-nya. Yang ngerti semua ya di sini. Di sini juga kalau untuk kalimat tanya gimana? Nah, kalau kalimat tanya diingat-ingat. Kalimat tanyaan di sini apa? Di sini kalimat tanyanya. Ayo siapa yang tahu tulis di chatroom. Yang ini kalimat tanyanya apa? Lo lihat siapa paling cepat. Nah, belum ada yang jawab. Kalimat tanyanya apa yang di sini? Iya, Rinawati. Ya,
Marcelina, tuh, Tirsa, Clarissa Le, ya, Clarissa Le dan banyak-banyak jawabnya ya. Michelle Vania, Malvin tadi juga, Tria Aditya, ya, Michelle Vania, how, di sini betul, ya ada tulis yang berapa, boleh, ya di sini di, nggak tahu semuanya ya, Colin Pela ya, Ninjago juga betul, ya. 好，谢谢Ninjago, Hilary, ya, Pisa sama Audrey, lain kali lo panggil ya, Pisa sama Audrey ini kayak anaknya lucu banget ya, ke ya, nanti lain kali harus suruh baca ya, Ninjago udah langsung baca ya, jangan kirim lagi, Jesslyn Felicia pakai Hansu lagi, ya, Jesslyn Felicia udah lama loh kalau panggil ya. Bagus sekali, tapi dia lalu suruh jawab langsung juga jawab, ya, 很好. 好，谢谢同学们. Di sini kamu kalian tahu ya, di sini tiap kalau ada kalimat tanya itu perhatikan kalimat tanyanya apa. Ini semua udah bisa jawab ya. Martin sama Bieber juga udah jawab, maksud adalah ji kalimat tanyanya. Jadi setiap kali kalau ada kalimat tanya, kamu harus tahu kalimat tanyanya itu apa. Di sini ternyata di yang artinya berapa. Dan kalau kalimat ini di biasanya menanyakan berapa kan? Berapa dari apa? Sekarang kamu belajarnya kebanyakan menggunakan berapa dari kata benda itu kan? Nah, makanya di belakang kata tadi ini kamu juga seperti tadi nggak bisa ngomong ni yu di pi, nggak bisa. Harus tambahi KBB dari benda yang bersangkutan. Jadi di belakang kata tadi ini juga harus dicantumkan atau dimasukkan KBB dari benda yang bersangkutan. Ya, diingat-ingat ini juga harus ada KBB-nya. Maka di sini terbuktikan bahwa KBB itu sangat penting dalam bahasa Mandarin. Kalau kamu nggak bisa menyebutkan KBB-nya, otomatis kalimat kamu ini sudah salah. Seperti tadi, Xiao Hua Yu Liang Shu. Salah, biarpun kamu ngomong liangnya udah betul. Ya, tapi salah, nggak ada bannya. Salah. Di sini juga sama. Ni yu ji bi juga salah. Karena di bi ini kan KBB-nya kamu nggak cantumkan, jadi salah. Makanya kamu harus tahu kalau bi ini KBB-nya adalah yang kita sebut batang. Makanya KBB ini nanti kamu tulis ya semua di buku kotak-kotak ya. Tulisan ben ke sama apa lagi tadi? Kamu belajar 3 KBB ya. Harus 3. Di ben ke sama apa lagi tadi? Ayo ike sebang tila ya. Ben ke, oh ya, cuma 3. Ya, ben ke sama zhi. Oke. Itu nanti tulis di buku kotak-kotak semuanya. Biarpun tulisannya kayak gampang ya, tapi kamu harus hafal. Bacanya ini apa, dan ini semua adalah KBB untuk apa, jadi kamu tahu. Tiap kali nulis. Ya, tiap kali nulis kamu harus tahu. Ya, sekarang lo terus ngomong KBB. Lain kali lo nggak ngomong KBB, tapi lo ngomong liangshi. Ya, liangshi. Tadi udah kan lo tulis liangshi. Oke, Jaike sekarang selanjutnya lagi lo panggil siapa? Tadi mau membaca siapa itu? Coba lupa. Oh, lo sudah lama nggak manggil ini ya, Jesslyn. Tadi siapa? Jesslyn siapa itu? Lo coba lupa namanya. Jesslyn. Jesslyn siapa itu? Mana Jesslyn? Jesslyn อยู่在吗 Jesslyn
Di sini namanya Deslin banyak ya, Deslin apa itu. Kamu tulis lagi nama kamu Deslin di papan. Oh, ninjaku itu Felicia. 老师你好， Ni hao, Deslin. Wah, 很可爱呀，这个 Deslin ya. Hao, itu. 我有3个妹妹。Artinya saya punya 3 orang adik perempuan. 李阿姨有1个儿子。Tante Li punya 2 orang anak perempuan. Chen 叔叔有1个女儿。Paman Chen punya 1 orang anak perempuan. Iya, 很好。好，下一个。小强有2支笔。小强punya 2 batang pensil. Iya, 很好。下一个。我有2本书。小华 punya 2 buah buku. 小明有2个本子。小明punya 2 buah buku catatan. Iya, 很好。你有几支笔？ Kamu punya berapa batang pensil? Ya, di sini bacanya zhi ya, bukan zi tapi zhi. Lidahnya dibalik. 你有几支笔？你有 artinya kamu. Jadi artinya bawahnya langsung. 你有几本书？ Kamu punya berapa buah buku? 你有几个本子？ Kamu punya berapa buah buku catatan? Ya, 很好，非常好呀，谢谢。谢老师，再见。再见. Ya, kamu lihat di sini Deslin ngomongnya adalah punya atau mempunyai. Kamu jangan selalu ngomong ada ya. Tadi kamu bisa juga seling-seling. Di sini kamu ngomong ada, nih yu di, kamu mempunyai berapa buah batang pen alat tulis. Nah, bawahnya nih yu di pensu, kamu ada berapa buku. Nah, di situ kamu bolak-balik boleh. Jadi kamu bisa menggunakan kata tayu dalam bahasa Indonesia itu ada 2 arti, yang satu mempunyai, yang satu ada. Ya. Coba di sini karena banyak kosakata baru, cara bacanya masih kurang sempurna ya, semuanya dipelajari lagi. Ya, minggu depan lo ulang lagi di sini. Ya, sambil lo teriakan nanti lo ini berunding ya, sang yang sama apa pantang, nanti ada pembagian enggak gitu. Ya. Karena apa? Lo lihat di sini juga pesertanya tinggal dikit kan, karena mereka pada menganggap pelajaran terlalu pelan gitu. 好，我们的汉语课到此结束了呀，班长，谢谢，谢谢老师，晚上好，再见，同学们，晚上好，再见，谢谢老师，再见。老师再见，老师再见，老师。谢谢老师，老师，老师，再见。